Ya, kita mulai doa dulu ya. Amin. Tuhan berkati malam hari ini Tuhan, sesi pembacaan Alkitab kami. Tuhan biar kami makin maju dalam pengenalan akan firman-Mu, mengenalkan diri-Mu ya Tuhan. Dan berarti juga teman yang sedang akan bergabung juga, ya Tuhan, biar mereka juga bisa bergabung, bisa membaca Alkitab bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Oh, belum. Oke, malam ini kita baca Injil Yohanes pasal 21 ya. Bentar, saya bikin urutannya dulu. Wahyu belum bisa ikut baca ya? Boleh kah sekarang nggak? Oh ya. Oke. Ya. Kita baca Yohanes pasal 21 ya, ayat 1 sampai 22. Dua dari Arena. Oke, baik. Yohanes 20 Yohanes 21 ya. Ayat yang pertama ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Oke, ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Wahyu. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Pilatus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Oke, Monica bisa? Ya. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Kemudian ayat yang 17. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, kau tahu segala sesuatu, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Murid yang dikasihi Yesus, ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Amin. 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 Oke. Oke, sebentar. Ya, kalau kemarin kan kita baca pasal 20 ya. Nah, di pasal 20 bagian akhir nih kan dikatakan kayak gini ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Nah, sebenarnya ini kan sudah seperti kalimat kesimpulan ya dari kitab Injil Yohanes ini. Nah, tetapi ada beberapa hal yang ya Rasul Yohanes tuh tulis lagi ya di satu pasal terakhir di Yohanes pasal 21 ini. Nah, ini juga sangat penting juga sih untuk kita perhatikan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya kondisinya kan sebenarnya saat itu Tuhan Yesus sudah melalui kematian ya, lalu dia bangkit, kemudian kemarin di pasal 20 dia kembali menemui murid-murid sambil juga dia menghembuskan Roh Kudus ya, rohnya ke dalam murid-murid. Hingga ya di satu itu kita tahu bahwa ya Tuhan mulai tinggal di dalam murid-muridnya. Nah, tetapi kita perlu tahu juga kondisi murid-murid ya, kan sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan penyertaan Tuhan Yesus yang kelihatan ya, yang terlihat mata. Ya, mereka sudah bersama-sama kurang lebih 3,5 tahun begitu. Jadi sudah ya terbiasa dengan keberadaan, kehadiran, penyertaan Tuhan Yesus yang kelihatan mata. Nah, kemudian sebenarnya di pasal 21 ini ya Tuhan Yesus mau juga melatih murid-muridnya ini untuk mengalami dan menikmati penyertaan Tuhan yang tidak terlihat juga
Nah, karena kan sebenarnya Tuhan pernah bilang ya di pasal-pasal sebelumnya bahwa Dia akan mengutus Roh penolong, Roh kebenaran ya. Sebenarnya adalah ya Dia sendiri, Allah Allah Tritunggal yang telah dihembuskan ke dalam murid-murid. Tapi kan ya murid-murid walaupun Tuhan sudah di dalam mereka ya yang akan beserta selamanya, tapi kan mereka tidak terbiasa dengan penyertaan Tuhan demikian yang tidak kelihatan. Nah, kemudian juga latar belakangnya ya Simon Petrus ini kan sempat ya menyangkal Tuhan 3 kali. Lalu kalau kita lihat di ayat 3 nih ya, Simon Petrus kata, "Aku pergi menangkap ikan." Dan kemudian beberapa murid yang lain kata juga, "Kami pergi juga dengan engkau." Jadi ya Simon Petrus ini seperti mempelopori gitu, meninggalkan panggilan Tuhan ya dan kembali untuk pergi menjala ikan, menangkap ikan sebagai nelayan. Nah, kita perlu lihat apa yang terjadi. Jadi sebenarnya mereka kan adalah nelayan yang ya bisa dibilang profesional ya. Mereka sudah menjadi nelayan sebelum menjadi murid-murid Tuhan. Nah, tetapi pada malam itu, katakan di sini mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, padahal kita tahu ya malam itu adalah waktu yang tepat juga kan untuk menangkap ikan. Dan mereka juga adalah nelayan yang ya berpengalaman juga. Tapi pada saat itu hasilnya adalah mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, besoknya ya Tuhan Yesus kembali menampakkan diri ya kepada murid-murid gitu. Nah, ini juga dengan satu pertanyaan yang sangat baik ya dari Tuhan. Kayak anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya, Tuhan Yesus betul-betul mengetahui ya kondisi kebutuhan murid-muridnya. Gitu. Kemudian di ayat 6 ini, akhirnya Tuhan memerintahkan mereka ya untuk menebarkan jala, dan akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan. Nah, padahal hari ini sudah mulai siang gitu, bukan waktunya untuk menangkap ikan. Tapi karena ya kata Tuhan, perintah Tuhan ini akhirnya ya mereka mendapatkan banyak ikan. Nah, kemudian kita lompat ke ayat 9 ya. 9 ya ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Ya, Tuhan telah menyediakan ya ikan ya, yang mereka cari dan bahkan juga ada roti. Nah, bahkan ikan ini adalah bukanlah ikan yang berasal dari ikan-ikan yang mereka tangkap di laut, tapi ya Tuhan sendiri yang menyediakan. Oke, ya kemudian ya akhirnya mereka makan bersama dan ya nanti poin selanjutnya adalah mulai dari ayat 15. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, ini ada pertanyaan ya untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi. Nah, bagaimanakah sikap seharusnya kaum beriman yang miliki dalam mengikuti Tuhan? Oke, jadi Oke. Ya, jadi sesuai tadi ya yang kita bahas ulang lagi ya kisah itu. Sebenarnya di sini Tuhan tuh mau ya melatih Petrus untuk ya percaya kepada Tuhan ya, bagi penghidupannya. Gitu. Nah, oke, mungkin mulai dari sini nih. Nah, melalui ini Tuhan melatih mereka agar menyadari bahwa tanpa pimpinan Tuhan, sekalipun pergi ke laut, tempat yang banyak ikannya, dan pada waktu yang tepat untuk menangkap ikan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, jika ada pimpinan Tuhan, bahkan di daratan yang tidak ada ikannya, Tuhan bisa memberi mereka ikan. Ya, jadi ya, tadi ya sesuai yang kita baca tadi. Kalau ya tanpa pimpinan Tuhan, gitu kan, tanpa penyertaan Tuhan, ya walaupun mereka mungkin secara teori ya melakukan dengan benar, gitu. Mencari ikan, menebak jala di waktu malam, dengan cara yang biasa mereka lakukan juga, tapi hasilnya nihil gitu, tidak ada apa-apa. Tapi saat Tuhan ya, Tuhan yang menyuruh mereka, akhirnya mereka bisa mendapatkan ikan. Bahkan sebenarnya bukan
dari ikan itu juga ya, yang Tuhan akhirnya bisa memberi mereka makan. Gitu. Nah, kan di sini katakan mereka menangkap banyak ikan menurut perkataan Tuhan, namun Tuhan juga tidak memakai ikan-ikan itu untuk merawat mereka. Nah, ini adalah pelajaran ya, real bagi Petrus, bahwa ya penting bagi kita juga, yaitu apa? Bahwa atas hal penghidupan, ya kita harus percaya kepada Tuhan yang menjadikan sesuatu ada dari yang tidak ada. Jadi ini adalah sikap ya yang perlu kita miliki, itu percaya pada Tuhan ya, penghidupan kita sehari-hari, karena Tuhan pasti juga mengetahui gitu kan. Dan juga betul-betul ini ya, jangan terlepas dari pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Amin. Oke. Amen. Oke, pertanyaan kedua ini adalah bagaimana cara Tuhan memulihkan kasih Petrus terhadapnya? Oke, ya sebenarnya kan Petrus ini ya, dari kondisinya kan sebenarnya ya, tadi dia sempat menyangkal Tuhan ya, bahkan sampai 3 kali. Kemudian setelah itu, jadi di awal pasal pun kita melihat bahwa Petrus ini seperti yang mempelopori murid-murid yang lain untuk kembali mencari ikan ya, akhirnya ya meninggalkan panggilan Tuhan gitu. Nah, dalam kondisi yang sedang jatuh, sedang lemah seperti itu, ya Tuhan tuh datang ya kepada Petrus untuk memulihkan gitu kondisi Petrus, khususnya adalah kasih Petrus. Nah, bagaimana sih cara Tuhan memulihkan kasih Petrus ini? Oke, kalau menurut Wahyu bagaimana? Dengan bertanya kali ya, dengan memperingatkan kepada Petrus untuk terus mengasihi dia. Itu kali. Amin. Ya betul. Jadi mulai dari ayat 15 ya, 15 ya sampai 17. Oke, kita lihat. Ya, mulai dari ayat 15 ini ya Tuhan memulihkan ya kasih Petrus kepadanya gitu. Nah, sebenarnya Tuhan tahu ya bahwa Petrus ya sebenarnya memang betul-betul memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tetapi masalahnya di sini adalah Petrus ini terlalu percaya terhadap kekuatannya sendiri, kemampuannya, kekuatan alamiahnya. Nah, kasihnya kepada Tuhan ini memang ya perlu dipertahankan ya, sangat berharga. Tetapi kekuatan alamiah, ya kepercayaan terhadap diri sendiri itu harus disangkal, ditanggulangi. Nah, karena ya alamiah ini dengan alamiah ini ya dia tidak bisa melayani Tuhan dengan mutlak gitu. Dan akhirnya ya di sini menarik, Tuhan mengizinkan Petrus ini mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Ya, nyangkal Tuhan 3 kali, kemudian juga memimpin ya, mempelopori murid-murid mundur dari panggilan Tuhan. Nah, karena Tuhan mengizinkan ini, hasilnya adalah ya Petrus tidak lagi percaya terhadap kemampuan, kekuatan alamiahnya, kekuatan dirinya sendiri. Karena ya betul-betul sudah ditanggulangi oleh Tuhan. Nah, tetapi Tuhan betul-betul tahu ya bagaimana ya pertama Tuhan tahu bagaimana cara menanggulangi Petrus. Tapi istilahnya juga Tuhan betul-betul tahu juga bagaimana cara untuk memulihkan Petrus gitu. Nah, hari ini pun berlaku sama kita juga ya. Tuhan pasti betul-betul memperhatikan kita dan tahu detail ya kondisi kita, kasih kita kepada Tuhan, ya mungkin juga ada kelemahan kita. Ya Tuhan tahu gitu bagaimana untuk ya menanggulangi kita, mengikis diri kita begitu ya. Tapi Tuhan juga pasti ada jalan juga untuk ya, memulihkan kita, untuk membangkitkan kita juga. Amin. Nah, jadi ini ya, karena itu Tuhan datang memulihkan kasih Petrus terhadapnya. Dengan ya tadi ya, dengan bertanya 3 kali ya. Dan kemudian dia juga menyuruh Petrus untuk memberi makan, menggembalakan
domba-domba Tuhan. Yang juga adalah ya gereja Tuhan. Dan di ayat 18 juga Tuhan mempersiapkan Petrus ya untuk kelak dia akan mati martir. Dan ya hasilnya ini, dia tidak lagi percaya kepada kekuatan alamiah sendiri dalam mengikuti Tuhan. Ya, memulihkan kasihnya adalah ya tadi ya betul ya melalui pertanyaan di ayat 15 sampai 17 tadi, dan juga untuk menyuruh Petrus ini menggembalakan domba-domba Tuhan. Oke, lanjut aja deh. Berkaitan dengan penggembalaan ini ya. Jadi tadi kan ayatnya adalah penggembalaan ini adalah untuk kawanan domba ya. Sebenarnya kawanan domba ini adalah ya gereja Tuhan juga sebenarnya. Jadi sebenarnya penggembalaan itu ya berkaitan dengan pembangunan Allah. Dengan kalau di awal pembahasan kitab Yohanes ini ya, tujuan dari ayat adalah untuk pembangunan. Amin. Nah, sebenarnya kisah ini juga bagi Petrus pribadi sangat sangat membekas ya dan mempengaruhi juga pelayanannya ke depan gitu. Karena akhirnya di akhir-akhir ya masa hidupnya ya dalam menulis surat Petrus ini, di kitab surat Petrus akhirnya ya dia juga membahas mengenai ini ya, minum air susu firman supaya bertumbuh. Nah, sebenarnya pertumbuhan rohani kita itu adalah untuk ya pembangunan tempat kediaman Allah. Dan dia juga mendorong, menasihati penatua, penilik ya untuk betul-betul bisa menggembalakan kawanan domba Allah. Jadi ya pasti pemulihan Tuhan ya terhadap diri Petrus ini sangat membekas dan mempengaruhi ya, pelayanan Petrus juga. Amin. Oke, ya dari saya sekian. Kalau teman-teman mau sharing, menambahkan boleh, atau bertanya juga boleh. Amin. Amin. Tuhan. Gimana dari Wahyu, Joshua, Raul, Monica? Ada yang mau dibagikan atau ditanyakan? Tinggal prakteknya aja nih, belajar menggembalakan. Kan Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku, kepada Petrus. Petrus menjawab bahwa benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kan sampai 3 kali ya. Memang kalau mau digali lagi itu kan menunjukkan Tuhan ingin supaya Petrus itu mengasihi dia itu dengan kasih yang agape ya, bukan kasih yang istilahnya kasih yang alamiah ya. Kasih alamiah itu kasihnya manusia yang terbatas. Buktinya Petrus kan gagal juga dalam mengasihi Tuhan waktu dia menyangkal Tuhan ya. Tapi Tuhan ingin Petrus istilahnya tuh naik level ya. Mengasihi Tuhan itu dengan kasih yang agape, yang bersumber dari Tuhan ya. Kasih yang bersumber dari Tuhan. Nah, ini kan posisinya ini kan para murid sudah menerima, kalau di pasal 20 ayat 22 kemarin kan kita sempat bahas ya. Ketika Tuhan mengembusi para murid dengan Roh Kudus ya. Sebenarnya kalau dari Injil Yohanes itu kita melihat para murid ini sudah menerima ya karunia. Di pasal 21 ini mereka sudah menerima karunia Roh Kudus. Nah, Tuhan ingin supaya Petrus ini mengasihi ya Tuhan dengan kasih yang bersumber dari diri Tuhan sendiri ya. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang bisa melampaui segala kesulitan-kesulitan, tantangan ya. Bahkan tadi Kak Yoel sedikit membahas, bahkan Petrus itu akhirnya kan juga mati martir. Dia bisa mengasihi Tuhan sampai menyerahkan nyawanya sendiri. Ya, itu luar biasa. Ya. Nah, hari ini ketika Tuhan mengatakan apakah kita mengasihi Dia, Tuhan merindukan kita menjadi orang yang menggembalakan. Nah, ini Kak Eko tadi sore juga sharing ya Kak adik-adik. Mari kita belajar saling menggembalakan. Ya, kita ada di dalam grup ya Bible
For Youth ini bukan satu kebetulan, kita dari berbagai tempat, kita juga belum pernah bertemu secara langsung ya, tetapi kita dapat saling menggembalakan ya. Bentuk penggembalaan kita, Tuhan ini kan juga menggembalakan para murid ketika dia bertanya, apakah engkau punya sarapan? Nah, tadi di pasal 21 tadi ya, apakah engkau memiliki lauk pauk ya kan? Ini sebenarnya bentuk penggembalaan Tuhan yang memperhatikan di aspek juga jasmaninya para murid ya. Jadi Tuhan itu memperhatikan para murid itu sampai istilahnya kebutuhan yang jasmani, ya, kebutuhan yang jiwani, kebutuhan yang rohani itu diperhatikan semua oleh Tuhan ya. Nah, Tuhan memulihkan Petrus ini kan juga dalam rangka mempersiapkan Petrus ya untuk nanti dia menjadi orang yang memimpin para rasul yang menyebarluaskan Injil Tuhan. Ya, di kisah para rasul nanti kita melihat bagaimana Petrus ya berbicara. Kita melihat Petrus yang berbeda dari Injil Yohanes ya, di mana Injil Yohanes ini Petrus yang gagal, Petrus yang menyangkal Tuhan, Petrus yang mengajak para murid untuk kembali menangkap ikan ya kepada profesi mereka yang semula ya. Tapi Tuhan memulihkan sampai pada satu tahapan kita melihat Petrus ini mengalami transformasi yang luar biasa ya. Tadi Kak Yohanes juga membahas di dalam surat Petrus, dia sangat berkesan tentang penggembalaan. Sehingga dia bisa berpesan kepada para penatua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadanya, ya, bukan dengan terpaksa, tapi dengan penuh pengabdian, ya, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi adalah untuk menjadi teladan. Nah, mari kita belajar saling menggembalakan ya. Boleh kita bentuk penggembalaan paling sederhana ya, kita memperhatikan, kita mendoakan ya. Misalnya teman-teman kita malam ini ada yang tidak hadir, kita boleh menyapa mereka ya di grup lah, ya kan. Nah, apa yang mau didoakan ya. Itu adalah bentuk paling sederhana dari menggembalakan ya. Dan kita juga betul mendoakan mereka juga ya. Supaya di tengah-tengah kita ini ada atmosfer penggembalaan ya, atmosfer penggembalaan ya. Ini pesan Tuhan yang terakhir di Injil Yohanes ini, gembalakanlah kawanan domba Allah ya, sebelum masuk ke kisah para rasul. Saya sih menambahkan itu aja sih, puji Tuhan. Amin. Oke, ada lagi yang mau sharing, mau bertanya? Ya, mungkin saya izin mau bertanya, Kak. Sebenarnya saya penasaran dengan ayat 22, justru ketika dibilang itu bukan urusanmu gitu. Nah, apakah memang sebenarnya makna ayat ini tuh bisa dimaknai ya dosa atau apa ya, hal salah dari orang lain tuh bukan urusan lu gitu ya, tapi yang penting lu ngikut gua ya, ikutlah aku gitu. Apakah memang ini dari ayat kedua ini atau justru maknanya yang ada di footnote ya, footnote atau catatan kaki dari Alkitab yang dikasih dari apa namanya, Bible Youth ya. Karena di sini menarik juga sih, lihat di footnote-nya itu ayat ini menggambarkan ya satu sisi Tuhan meninggalkan manusia, tapi satu sisi lagi Tuhan selalu ada bersama manusia. Jadi kayaknya menarik juga gitu. Malah saya ke-trigger-nya ayat kedua ini gitu. Mungkin ada pesan lebih lanjut nih soal ayat 22 yang di bacaan kita hari ini. Itu aja mungkin Kak pertanyaan saya. Oke. Dari Kak Renat ada jawaban? Iya. Yohanes dulu aja, nanti kalau kurang saya tambahin. Ya, saya masih mungkin juga. Jadi ya kalau yang saya tahu ya kan dari konteksnya, ya, tetap aja ini layar. Hilang.
Gimana? Oke, jadi ya sebenarnya kan dari konteksnya kan karena ini kan Petrus kan tanya gimana apa kalau maksudnya ini kan maksudnya Tuhan kan minta Petrus untuk mengikuti dia. Petrus menanyakan ini sebenarnya murid yang dikasih ini kan Yohanes gitu. Gimana apa kondisinya dengan Yohanes gitu. Nah, jadi sebenarnya apa bukan sebenarnya kan mungkin ada orang lain yang juga menganggap bahwa oh Yohanes tuh tinggal hidup sampai Tuhan datang. Nah, statementnya kan bukan itu kan, karena kalimatnya kan jika aku menghendaki ya, supaya tinggal hidup itu bukan urusanmu. Jadi kan bukan berarti memang apa Yohanes itu tinggal hidup sampai Tuhan datang. Tapi yang sebenarnya yang Tuhan apa ya fokuskan adalah ya Petrus itu untuk betul fokus ya mengikut Tuhan gitu. Tidak tergantung apa ya perlakuan Tuhan atau bukan perlakuan pengaturan Tuhan terhadap orang lain begitu atau murid yang lain. Ya kalau yang saya tangkap dari konteksnya seperti itu sih, karena kan sebenarnya apa ya pengaturan Tuhan ya terhadap setiap murid-muridnya kan berbeda begitu. Ada yang siapa ya namanya? Ada yang pokoknya belum lama ya setelah Tuhan naik tuh dia menjadi martir gitu. Belum ada catatan panjang sama dia. Kemudian ya Petrus juga ya sempat beberapa waktu melayani kemudian martir. Nah, beda lagi dengan Yohanes ya yang sampai berumur tua gitu kalau dia tidak salah catatannya di Alkitab ya dia sempat dibuang diasingkan ke Pulau Patmos ya menulis kitab Wahyu. Akhirnya kembali lagi untuk menulis ini Injil dan surat Yohanes juga yang menutup ya Perjanjian Baru. Jadi kan maksudnya pengaturan Tuhan dan pengaturan Tuhan terhadap murid-muridnya ya bagian mereka kan juga misalnya berbeda-beda. Jadi yang kalau saya tangkap di sini adalah ya untuk diri Petrus sendiri ya, karena ini kan Tuhan sedang khusus memulihkan Petrus ya agar Petrus bisa fokus ya mengikut Tuhan begitu. Oke, boleh ditambahkan Renat kayak itu. Amin. Jadi sebenarnya apa terjadi kata Yohanes itu sudah oke ya, cuman tambahin sedikit aja. Yang tadi Kak Joshua tanya apakah memang harus ikut Tuhan aja terus tinggalin orang yang dosa gitu kan. Tapi kita lihat ya bahwa di sini bahwa jawaban ini adalah supaya Petrus itu percaya bahwa Tuhan menyertai dia ya. Tapi ya penyertaannya ini yang tidak kelihatan gitu. Jadi meskipun misal hari ini saya sebagai orang yang mau melayani ya, saya kan masih mikir gimana nanti teman-temanku, gimana nanti yang wargaku dan sebagainya misalnya gitu ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu akan ada beserta. Ya. Jadi selama Tuhan belum datang ya, kita akan terus merasakan penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, maka baru di sini kita merasa bahwa sampai Allah datang kembali, disitulah kita akan mendapatkan pahala tersebut. Jadi mungkin ini pembahasan sederhananya supaya kita mudah mengerti ya. Jadi satu hal lagi itu kita tidak perlu takut akan apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu yang tidak kelihatan sanggup untuk menjaga kita, juga memberikan kepada kita kekuatan untuk menginjil. Amin. Demikian ya. Ya, memang kalau kita melihat di Injil Yohanes ini, terutama di catatan kaki ya, yang disoroti itu kata ikutlah aku ya. Nah tadi Yosua kan juga tanya perkara itu bukan urusanmu ya. Itu Tuhan kok bisa sampai ngomong itu bukan urusanmu.
Oke, saya jelaskan dulu yang kata ikutlah aku dulu ya, supaya ini nanti catatan kaki ini bisa kita pahami ya. Nah, kita perlu tahu bahwa Yohanes pasal 21 ini kan konteksnya adalah Tuhan di dalam kebangkitan. Ya, Tuhan di dalam kebangkitan. Nah, bedanya apa dengan Tuhan sebelum kebangkitan? Tuhan sebelum kebangkitan adalah Tuhan di dalam tubuh daging. Ya. Jadi kalau Tuhan ngomong ikutlah aku itu lebih mudah, karena ya Tuhan sebagai seorang manusia itu jelas ya, dia kemana hari ini, ke Yerusalem, dia pergi ke misalnya ke Galilea, dia pergi ke daerah Samaria ya. Itu kalau Tuhan ngomong waktu dia masih sebagai tubuh daging, sebagai manusia, itu kita lebih mudah memahami ya. Tuhannya kan Tuhan yang kelihatan ya. Tapi ini adalah Tuhan di dalam kebangkitan, di mana tiba-tiba dia bisa menampakkan diri, tiba-tiba dia bisa tidak ada, tidak terlihat secara fisik ya. Itulah yang kita lihat di dalam kisah para rasul, atau juga kisah-kisah sebelum ini ya. Kalau kita lihat di Yohanes mulai dari pasal yang ke-20 ya, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada para murid di dalam ruangan yang tertutup, di mana di situ tidak ada Thomas ya, sehingga Thomas meragukan kebangkitannya. Baru kemudian Tuhan menampakkan diri lagi, saat itu baru ada Thomas, baru Thomas kemudian percaya ya, sampai dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian juga di dalam kisah Rasul bagaimana kita melihat Tuhan masih bersama dengan para murid ya selama 40 hari. Nanti kita akan baca ya kisah para rasul. Tetapi dia adalah di dalam kebangkitan. Jadi dia tiba-tiba bisa ada, tiba-tiba bisa tidak ada. Tapi sebenarnya dia hadir di sana. Kenapa? Karena jangan lupa di pasal 20 ayat 22, dia sudah mengembusi para murid dengan roh. Ya, dia mengatakan terimalah Roh Kudus. Ya, ini mengembusi para murid. Nanti kita akan belajar juga di kisah Rasul ya. Itu adalah secara esensial untuk eksistensi rohani para murid. Tuhan hari ini adalah Tuhan yang bukan lagi secara tubuh daging, tapi dia adalah Kristus yang pneumatik. Kristus sebagai roh. Dia seperti udara, dia tidak bisa kita lihat, tetapi dia bisa kita rasakan. Nah, Tuhan sedang melatih para murid untuk belajar mengikut dia di dalam roh. Ya, di dalam roh itu artinya apa? Mengikut dia secara tidak kelihatan, tetapi adalah dia ada. Kan saya maksudnya hari ini, kita membaca Alkitab, barang siapa mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Lah, gimana nih cara mengikut Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Nah, puji Tuhan, hari ini di tangan kita ada firman Tuhan, di dalam batin kita ada Roh Kudus. Ya, kita belajar mengikuti pimpinan Tuhan di dalam roh kita. Nah, ini sebenarnya penekanan dari catatan kaki Yohanes pasal 21 ayat 22 itu dikata ikutlah aku ya, yaitu melatih para murid untuk terbiasa dengan wujud Tuhan yang baru ya, wujud di dalam roh, bukan wujud sebagai lagi manusia di dalam daging sama seperti sebelum dia mati dan bangkit ya. Nah, saya menjelaskan dulu kata itu ikutlah aku itu ya. Nah, baru kemudian Tuhan mengatakan itu bukan urusanmu sebelum itu ya. Ini memang karena terjemahan bahasa Indonesia itu kelihatannya kok ketus banget Tuhan gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga sebenarnya ya. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya, nadanya tidak seperti itu sebenarnya. Tetapi itu menunjukkan bahwa tiap-tiap para murid oleh Tuhan itu Tuhan sudah siapkan untuk memiliki, ini pakai bahasa ini ya, ministrinya masing-masing ya. Tuhan menyiapkan para murid untuk mereka memiliki ministrinya masing-masing ya. Misalnya Petrus. Ministri Petrus apa? Ministri Petrus itu adalah menjala. Kenapa kok dikatakan menjala? Ketika Tuhan memanggil, Tuhan mengatakan engkau akan kujadikan penjala manusia. Kapan pengalaman Petrus menjala? Di dalam kisah para rasul nanti kita akan melihat. Ketika dia berkhotbah, ya sekali dia berkhotbah, kita melihat ya 5.000 orang diselamatkan. Ya, berikutnya dia berkhotbah lagi,
Ya, 4.000 atau 3.000 orang itu juga diselamatkan. Itu pelayanannya Petrus. Dia membawa banyak orang, ribuan orang untuk diselamatkan. Itu pelayanannya Petrus, ya. Tapi kalau kita nanti membaca Kisah Rasul, Petrus itu disebutkan hanya sampai pada pasal yang tertentu, ya. Itu kalau tidak salah sampai di pasal yang ke-12, ya. Nanti kalau kita lihat di Kisah Para Rasul akan lebih detail, ya. Tetapi kalau Yohanes ini kan adalah murid yang paling tua, murid yang meninggalnya paling terakhir. Dia mencapai usia yang dewasa. Maksudnya usia yang cukup tua. Di mana para murid semua sudah meninggal, dia sendiri yang masih hidup, ya. Dan dia sangat matang di dalam kerohanian. Dan pada masa Yohanes hidup, gereja itu mengalami serangan dalam artian oleh filsafat-filsafat, oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, yang ingin membuat para murid atau jemaat itu mulai meragukan keilahian Tuhan. Nah, termasuk kenapa kok Injil Yohanes ini ditulis, itu untuk menegaskan kembali bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan itu ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Nanti kita juga melihat di surat 1, 2, 3 Yohanes. Ya, itu juga Yohanes ini ini istilahnya, ya, kalau Yohanes itu dipanggil Tuhan itu ketika dia sedang menambal jala, ya. Jadi jalannya ini bocor, jalannya ini koyak. Kalau di kitab Injil itu dikatakan mereka sedang membereskan jala, tapi sebenarnya artinya itu mereka sedang menambal jala yang koyak itu ditambal. Ya sama. Sejarah gereja menunjukkan gereja sempat dalam tanda kutip, ya, mengalami serangan dari luar, ya, serangan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, sehingga seolah-olah, ya, dalam tanda kutip, kalau diibaratkan jala itu jalannya itu koyak. Nah, tugas Yohanes ini adalah menambal koyaknya, ya, dengan ministrinya. Jadi mereka ini memang disiapkan Tuhan memiliki ministrinya masing-masing. Sebenarnya ada 3 sih. Itu adalah para murid itu nanti kita melihat itu adalah Petrus, kemudian Yakobus, dan kemudian adalah Yohanes. Ya, jadi Tuhan menyiapkan mereka masing-masing untuk juga tugas yang spesifik di awal sejarah gereja. Jadi sebenarnya maksud Tuhan seperti itu. Ya, jadi bukan kayak Petrus kamu jangan kepo, bukan begitu, ya. Itu bukan urusanmu, bukan begitu maksudnya. Tapi sebenarnya setiap orang, setiap murid Tuhan di waktu itu, ya, Tuhan menyiapkan mereka secara khusus untuk pelayanan yang khusus. Nah, sebenarnya prinsipnya juga sama dengan kita hari ini sih, ya. Setiap kita ini juga diberi karunia yang khusus, diberi amanat yang khusus, ya. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah satu tubuh, tapi kita ini anggota tubuh yang berbeda-beda. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Nah, kita harus temukan, ya, saya ini bagian apa? Kalau misalnya kita ini adalah, nah, misalnya kita ini adalah kaki, ya, kaki ini kan misalnya yang paling bawah, ya. Kita nggak boleh protes sama mata atau sama mulut, ya. Wah, kamu yang di atas enak, ya kan? Aku yang di bawah nih kena debu, ya. Aku yang capek misalnya, kamu yang dapat penghormatan. Nah, itu sebenarnya masing-masing punya porsinya. Itu yang dimaksud dengan perkataan Tuhan itu. Masing-masing kita punya ministry. Nah, kita harus temukan apa ministry kita. Ada kita yang pintar berbicara, ya. Ya, kita ministrinya membagikan firman Tuhan. Ada yang ministrinya dia peka, mudah sekali untuk memperhatikan orang. Ya, dia suka, ya, memperhatikan. Ada yang ministrinya berdoa, yang mendoakan orang, ya. Ada yang ministrinya suka membantu, ya. Nah, masing-masing kita perlu berfungsi. Ya, kita berharap sih di dalam grup BFY kita juga kita menemukan, ya, apa sih peran saya di grup ini, ya.
masing-masing punya potensi atau punya pelayanan yang berkembang ya untuk saling memperhatikan ya. Nah itu sih makna perkataan Tuhan ya, kita masing-masing punya ministry. Nah mari kita temukan ya apa yang menjadi ministry kita. Amin. 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 Tuhan. Nah ini termasuk untuk Yosua nih, kami mau minta tolong nanti hari Minggu sore jam 7. Enggak, untuk dalam doa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini telah mengajarkan kami Tuhan untuk mempersembahkan diri Tuhan menjadi anggota yang berguna Tuhan bagi pertumbuhan tubuh-Mu, gereja-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa berguna satu dengan lainnya Tuhan, memiliki koordinasi, memiliki kesehatian Tuhan untuk membangun tubuh-Mu. Tuhan berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerjakan tugas-tugas kami ataupun ya Tuhan Yesus segala aktivitas kami Tuhan. Tuhan ataupun juga ya Tuhan berkatilah kami semua ya Tuhan. Ya bila ingin beristirahat Tuhan kami beristirahat Tuhan. Tuhan biarlah kami juga Karena udah balik. Pakai apa itu? Saya Zoro. disconnect. Oke, sorry. Ya, kalian bisa ya? Ya bisa.